Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Ambilkan anunya. Tab Bapak. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah bersolawat pada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan juga insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara ataupun di dalam negeri. Terima kasih untuk Tuan Putri yang ada di Malaysia yang tadi baru japri via WA ya, atas atensinya. Sebuah harapan, semoga kalian semua anti skip dan anti download ya. Anti skip dan anti download. Sebuah harapan juga bagi yang berkenan ya, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit bahwa kau telah mengambil bagian dalam dakwah Islam ya. Oke ya, setelah tadi sebuah harapan always, selalu dan selalu always tidak men-skip atau mendownload, ditambah lagi dengan men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan juga atas doa-doa baiknya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendoakan aku. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Ini harus slowly, ini puasa sebabnya. Ya. Takutnya kalau kencang-kencang haus nanti. Seperti yang aku bilang kemarin, aku akan menyuguhkan sebuah kajian-kajian yang bertajukkan hal-hal yang salah yang dianggap benar dalam perspektif Islam maupun Kristen. Jadi itu sebetulnya salah, tapi dianggap kebenaran dan dipegang menjadi sebuah anggapan yang itu benar, padahal itu salah ya. Dan sebagai langkah awal aku telah menyelesaikan dua topik, yaitu dalam perspektif Islam dahulu, yaitu tentang setelah Lauh Mahfud kemudian Sidratul Muntaha ya. Nah, sekarang giliran Kristen supaya fair ya. Giliran Kristen, maka ini aku hapus ya. Jadi supaya fair dua-dua ya. Ini yang dua Islam sudah, sekarang yang Kristen gilirannya untuk kita diskusikan. Oke, berarti ini sekarang yang ketiga. Sepertinya ini agak panjang tuh. Aduh, jatuh lagi. Berarti nanti 3A ya. Nanti ada 3B. 3A. Ya. Topiknya yang sekarang itu adalah anak Allah. Ya, anak Allah. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu supaya nggak numpuk ini ya, komentar dari kalian semuanya. Yang kemarin aku jelaskan tentang Sidratul Muntaha ya. Itu
Hingga detik ini 22 jam berlalu hanya dikunjungi oleh 679 viewer. Dari jumlah subscribe, piro sagile subscribe-nya? 30.800 subscribe. Hanya 679 viewer. Aku tidak ngomong yang lain, yang di luar subscribe. Yang sudah terdaftar di dalam subscribe aja lah, yang 30.800 itu sisanya dari 679 viewer, gak sampai 1000 loh ya, 679 viewer itu kemana? Ya, apa mereka semua sudah pada paham apa itu Sidratil Muntaha? Inilah yang aku bilang bahwa perjuangan-perjuangan kultural itu melelahkan, dan itu hasilnya tidak bisa kita nikmati sekejap karena kita tidak punya kemampuan struktural. Khususnya aku, maka aku menempuh jalan kultural. Kultural itu starting pointnya itu untuk menyadarkan orang supaya dia punya kesadaran, ya, bukan karena didorong oleh kekuasaan struktural ya, tapi kesadaran sendiri bahwa dia perlu belajar. Dan itu kan sulit, nah, seperti ini. Jadi ngajak orang pintar supaya gobloknya hilang itu sulit loh. Bayangkan saja, aku sebetulnya nggak perlu lah ya. Subscribe itu bertambah terus ya. Dari subscribe yang ada saja 30.800, aku minta ya nggak usah banyak-banyak lah, 20%-nya saja yang menjadi viewer. Sudah berapa itu? Jangankan 20%-nya sekarang, 1%-nya aja kagak ada. 679 itu kalau diambil dari 30.800 subscribe, itu berapa persennya? Kamu hitung sendiri. 0, berapa itu? Terus pertanyaannya, mereka-mereka itu apa yang sudah ngerti apa itu Sidratul Muntaha? Kan enggak. Ini sebagai bukti bahwa mengajak orang untuk cerdas supaya menjadi Islam rasional itu enggak gampang. Nggak gampang. Belum lagi nanti kita lihat bagaimana tentang takwa yang tadi pagi juga begitu. Sepertinya tidak jauh beda, tapi nanti besoklah kita lihat setelah 20 jaman. Ini kan sudah 22 jam. Jadi intinya mengajak orang supaya pintar, supaya ngerti tentang Islam, supaya dia bisa mendakwakan Islam dalam perspektif kebenaran, itu perlu perjuangan ekstra dan perlu kebesaran hati. Maka sangat benar lah ketika disampaikan oleh senior kita Kang Mas Irfan Al-Akbar itu ya, di sini tidak cari sensasi, di sini akademisi. Di sini tempat belajar dengan cara membangun kesadaran bahwa gua bodoh, gua perlu belajar dah gitu. Seperti lagu kemarin kan? Itu kan lagu dalam perspektif Jawa, monggo kita ngaji. Ayo kita ngaji. Karena apa? Karena masih bodoh. Maka ngaji kepada kiai gitu lagunya. Ya. Oke. Jadi dakwah-dakwah seperti ini kita harus mempunyai cara pandang yang luas sehingga apapun yang terjadi itu siap untuk dihadapi. Ya. Oke. Selanjutnya ini nanti mau maghrib ya tuh. Nanti kalau maghrib kita pending sejenak ya. Oke, ya. Memang menyadarkan orang untuk pintar itu ya repot seperti ini ya. Jadi perlu perjuangan ekstra keras dan kebesaran hati. Ya. Komentar pertama dari Rizal Wahyu Rembang, hadir pertama Gus ya. Asalimumu soleha kita dari Bogor ya. Terima kasih GM sudah menanggapi pertanyaan saya. Berarti Ilin dan Sijin adalah kitab yang tertulis dalam arti sesungguhnya atau harafiah penjelasannya cukup bisa dimengerti guru. Oke, terima kasih. Salam Islam rasional.
Salam untuk keluarga di Bogor. Gispati, soleh kita dari Palu. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Yang membedakan kitab suci dengan buku lain adalah kontennya, isinya, memuat firman Tuhan dan terjaga sampai akhir zaman. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih. Ini cewek-cewek pinter-pinter tapi ya. Aku ikut senang gitu loh. Nanti kepintarannya tolong dibagikan ke anakmu, ke keluargamu, ke saudaramu, baru ke lingkungan keluar. Bisa teman kerja, bisa teman, ya mungkin kalau namanya cewek ya ibu-ibu teman PKK atau apa gitu cara dakwah ya. Tapi mulai dari dalam dirimu sendiri baru ke keluargamu ya. Ini pintar-pintar ini. Asalimumu, Gispati ya. Ini pintar-pintar. Kemudian Pepen Hendarwan, mantap Gus penjelasannya tentang Lauh Mahfud, jelas sekali teks Quranan Arabian. Salam Islam rasional. Oke, salam juga untukmu. Selalu menyimak. Ini teh gula. Namanya asik banget. Ini teh gula bukan teh kopi ya. Selalu nyimak dan belajar dari sebetik, sehat-sehat, lapang rizki, lahir batin Gus. Maaf saya mau tanya Gus, beberapa ulama mengatakan Al-Quran itu klasikal Arab, jadi beda dengan bahasa Arab modern sekarang. Itu bagaimana Gus? Ya enggak apa-apa, yang penting dia tahu bahwa mau klasikal Arab kek, mau apa kek, mau moderat kek, itu nggak ada urusan. Hanya penamaan saja. Tapi yang penting bagiku substansinya tahu bahwa Al-Quran itu bukan produk budaya gitu loh. Kalau Al-Quran dipahami sebagai bahasa Araban, bahasa Arab budaya, itu jadi masalah nanti. Karena yang namanya budaya itu tumbuh dan berkembang terus. Nah, Al-Quran ini menjadi standar, dia tidak boleh tumbuh dan berkembang. Dia harus mati. Seperti 1 meter itu mati sudah. 1 meter itu ya segitu panjangnya. Dia nggak boleh bertambah dan berkurang. Kalau dia menjadi bertambah dan berkurang, kacau nanti. Nggak ada standar kita. 1 meter seberapa. Dia harus mati. Itu yang aku maksud. Begitu juga Al-Quran itu bahasanya harus mati di situ. Dia tidak boleh bertambah dan berkurang, tidak boleh. Karena dia akan menjadi standar. Bayangkan sekarang anakku itu Ranti itu masih kecil tuh kalau manggil temannya guys. Apa guys itu? Zamanku dulu ndak ada guys itu. Terus ada lagi apa lagi istilah-istilah apa ya? Kalau gelisah itu apa? Apa tuh? Gelisah. Kalau zamanku dulu gelisah. Kalau sekarang ada istilah lain apa sih itu namanya? Ya. Terus ada yang disingkat curhat, apa sih gelisah itu tuh? Ya. Jadi itu error aku. Gelisah itu apa sih? Galau. Kalau sekarang kan ada galau. Dulu zamanku nggak ada, ya gelisah gitu aja. Itu berkembang nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian ada bahasa baru lagi. Dan itu menjadi kacau kalau itu diterapkan kepada Al-Quran. Makanya aku bilang Al-Quran itu bahasanya pakem, ya sudah segitu-gitu. Jadi baik jumlahnya, baik bahasanya, baik apanya namanya ya, jusnya, ayatnya, hurufnya itu nggak boleh berkembang, nggak boleh menyusut. Ada padanya seperti itu. Kalau orang mau kasih nama apa aja seperti yang kamu bilang, ya itu urusan mereka, terserah. Tapi paling tidak Al-Quran itu bukan bahasa budaya. Karena kalau dia bahasa budaya, dia menjadi jatuhnya produk budaya. Dan itu menjadi sasaran empuk bagi orang-orang liberal untuk mengatakan, oh ternyata hanya budaya. Tidak, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, maka dikatakanlah yang terucap dari Kanjeng Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan gitu. Ya, semoga ini bisa memperjelas sehingga kebodohan-kebodohan kita selama ini bisa hilang ya. Kemudian itu untuk Kang Mas, ini teh gula yang ada di mana ini, lupa aku. Tangerang ya. Kemudian Mas Ikhwan Tamin ya, Ikhwan Tamin ini Tangerang ya. Kalau ini teh gula mana? Nggak tahu aku ya. Nggak nyebutkan dia dari mana. Aku banyak, makanya harusnya disebut lah ya. Karena banyak, aku nggak mungkin hafal satu persatu. Ikhwan Tamim dari Tangerang, salam Islam nasional. Oke, Aba Gelung, Aba kita dari Bogor Timur menyimak kajian Tuan Guru Islam nasionalis. Oke. Green Yoga, Green Yoya. Oke, terima kasih. Itu teman-teman lain kalau mau belajar monggo silakan.
Fetatang dari Lombok, Gus. Oh, ini dari Lombok. Kemarin aku baru diundang oleh mahasiswa Lombok yang ada di Malang, ya, di nganunya. Di apa namanya itu? Jadi ada pemerintahan daerah Lombok itu bikin asrama Lombok, tapi aku lupa itu Lombok Barat atau Lombok Tengah kemarin ya. Kita diskusi bareng. Ada sebetulnya videonya tapi belum siap aku. Ya repot lah ya. Masih belum bisa ditayangkan ya. Editnya lama sih. Ini dari Lombok, Gus. Belajar memahami Islam tidak berdasarkan dogma, garis miring yakin saja, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan, karena beruntunglah orang-orang yang berpikir. Oke, terima kasih Pak Tatang dari Lombok. Dimas Sunse, Semarang kali ini banjir, hadir nyimak kajian Tuan Guru, beragama pakai akal bukan pakai dengkul, bagus, salam Islam rasional. Ides Desmi, Riau hadir Gus, memang beda dengan mainstream. Iya, terima kasih kalau sudah paham ya. Ides Desmi dari Riau ini Mbak atau Ibu tolong dikonfirmasi. Kita harus berani menghadapi apapun risikonya, terutama risiko untuk tidak populer ya. Kalau kita dengan gini populer ya alhamdulillah, tapi kalau nggak populer juga nggak ada masalah. Yang penting umat ini harus ada yang berani membenahi gitu loh ya. Memang kita beda dengan mainstream. Kemudian Salim Taruki, alhamdulillah Manado, nyimak Gus, salam Islam rasional. Terima kasih Kang Mas Salim Taruki ya. Kang Mas Nurkolis Brebes, nyimak, hadir nyimak Islam rasional, sehat selalu guru. Oke. Halim Rais maju Islam rasional Ambon, izin menyimak JM. Oke, terima kasih, salam untuk saudara-saudara kita yang ada di Ambon. Kotimah medali emas Pemalang always hadir nyimak channel favorit, so keren. Oke, terima kasih untuk saudara kita Jeng Khotimah medali emas yang ada di Pemalang. Berikutnya Noria Endri, Tulungagung, ikut ngaji Gus, gempur kebodohan dengan belajar dan menambah pengetahuan. Oke. Kemudian Kang Mas Hermes Kalteng, Murung Raya, hadir nyimak, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional kembali untukmu ya. Sirosagi, kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tentunya orang Arab bikin ayat abah pahami. Oke, terima kasih, mantap ini pemikirannya untuk Sirosagi. Ini dari mana ya? Kemudian Gedang Godok, ayo semua header Protestan masuk, nggak ada lu nggak rame. Ini Sam Gedang Godok dari Ngalam ya, Arema ya. Oke, di mana ada Jember, hati yang terkunci ya. Berikutnya Delogok Jaran, Kediri hadir Gus. Oke. Penghobi Borneo, Kalimantan. Oke, assalamualaikum Samarinda nyimak walaupun sering tidak komen. Oke. Kang Mas EEM Edi Margono dari Jogja. Oke, terima kasih. Kang Mas Didi dari Brebes nyimak. Oke, terima kasih. Haris Munandar jempol. Oke, terima kasih. Kemudian Arif Musinin dari Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Jumat Wage Pekalongan ikut nyimak, salam Islam rasional. Guram Enrekem tadi sudah kasih. Pudi 99 hadir. Oke, terima kasih. Ini aku sudah nggak punya utang, sudah aku baca semua. Apanya namanya itu? Komentar-komentar kalian ya. Oke, ini waktunya sangat mendesak karena aku harus berbuka puasa ya. Jadi aku kasih sebagai trigger aja ya. Trigger, besok kita lanjutkan, makanya ini aku kasih ini 3A, nanti ada 3B, 3C ya. Diskusi kita tentang anak Allah. Apakah benar kalau anak Allah itu terus Allah gitu loh. Ya. Ini kan kacau ini pemikiran-pemikirannya. Udah jelas teksnya anak Allah kok terus dipahami sebagai Allah, itu gimana ceritanya? Tapi kita tidak akan lari ke teks-teks, kita lari akan pernyataan dari teman-teman internal Kristen dulu. Artinya apa? Dalam internal Kristen sendiri setelah 2000 tahun hingga saat ini, bukan setahun 2 tahun, 2000 tahun juga belum selesai. Jadi kalau dia berbeda dengan Islam, itu sangat wajar. Orang internal Kristen aja sendiri benturannya kuat kok, apalagi dengan Islam gitu ya. Nah, kita tidak lari ke teks, kita lari ke pernyataan teman-teman internal Kristen dulu ya. Aku supaya dia akurat, aku akan bacakan detailnya ya. Ini ini menurut orang Kristen ya, menurut orang Kristen nih
Nanti internal Kristen nggak setuju, enggak masalah ya. Tapi setidaknya aku bisa menunjukkan ada sebuah data bahwa dalam internal Kristen sendiri nggak beres sampai sekarang. Sudah 2000 tahun lewat 22. Siapa sebetulnya Yesus itu, Allah atau manusia? Ya. Oke, aku ulangi. Ini ya. Menurut orang Kristen, ya. Apa yang dimaksud dengan anak Allah itu ya? Itu memiliki makna soteriologis ya. Sang anak Allah ya atau Tuhan membuat kita bebas menjadi anak Tuhan. Ya. Jadi bebas. Ya. Siapa yang membawa damai? Siapa loh ya? Jadi siapa saja yang membawa damai itu ya disebut anak Allah gitu loh. Ya, jadi nggak usah terus dipikir kalau Yesus anak Allah ya kita nggak ada masalah orang dikatakan bahwa siapapun yang membawa damai juga anak Allah loh. Terus apa istimewanya? Masalahnya kita mau nggak menjadi anak Allah. Masalahnya kita punya syarat nggak untuk diakui sebagai anak Allah. Kan di sana masalahnya. Oke, ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, Colin Chapman. Colin Chapman, aku tulis ya. Colin Chapman. Ya. Colin Chapman. Ya. Apa katanya? Ini penulis Kristen loh ini ya, Colin Chapman ini ya. Bukan penulis Islam, ya. Kita tidak percaya Yesus adalah anak Allah dalam arti fisik. Tidak percaya. Ya. Gagasan ini menjijikkan bagi kita juga bagi orang Islam. Nah, ketemu di sini. Jadi menjijikkan kalau dimanai anak Allah itu harafiah terus nanti digeser menjadi Allah. Ya. Itu dinukil dari sebentar 27 Colin Chapman. Nah, ini bahasa Inggris agak repot aku. Colin Chapman, Cross and Crescent _2 responding to the challenge of Islam dalam kurung Donor Group 2 Romawi _2 InterVarsity Press 2003 dalam kurung halaman 184. Tuh sumber datanya kalau kamu mau hunting sana silahkan. Jadi Sin Colin Chapman sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu harafiah anak Allah, itu menjijikkan dalam Kristen juga dalam Islam. Oke, sampai sini dulu. Besok kita lanjut bagaimana pendapat para pakar-pakar kekristenan yang itu dari internal saudara kita yang Kristen. Ya, sampai sini dulu ya karena waktunya juga sudah masuk maghrib, aku harus berbuka ya. Besok bisa kita lanjut. Oke, untuk saudara-saudaraku yang Islam, jaga iman kamu ya. Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam, tapi harus beri hormat kepada saudara-saudara kita yang mengambil jalan lain ya. Mereka adalah saudara kita yang harus kita beri hormat. Oke, sampai di sini dulu. Semoga semua dalam kasih sayang Gusti Allah Agung, dalam rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.